Itu iblis. Semuanya! Maju secepatnya! Lindungi desa kita! Cepat lari! Lari! Menyingkir! Awas! Ethan, kamu sini. Aku? Anda bercanda ya? Pendekar badai saja tak bisa. Mana mungkin aku bisa? Ayolah, nak. Itu cuma monster yang lemah. Habisi dia, lalu kami akan biarkan kamu pulang. Tapi aku hanya petani. Aku masih harus banyak belajar. Setelah semua latihan kita, kamu masih tidak tahu kekuatanmu. Baiklah, akan kulakukan. Jangan mundur! Kepung dia! Perhatikan api naganya! Bentuk susunan pengikat Poseidon bersamaku! Kapten! 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 Kapten, kami tidak bisa bertahan lagi! Gagal! Ini adalah monster jurang. Ya! Wah! Ya! Ya! Tidak mungkin. Tunggu! Guru, Anda lihat kan? Aku berhasil. Apa sekarang aku boleh pulang? Pergilah cari pengalaman. Asal tahu saja kamu masih jauh dari siap. Terima kasih. Aku akan bawa kabar baik setelah aku menjadi pendekar. Mendaftar perang demi pengikut ayahnya. Konyol sekali. Jangan lihat aku. Kamu yang setiap hari meremehkannya. Berdoalah Poseidon tidak mempermalukanmu di Olympus dengan Trisula. Sebarkan berita ke setiap desa. Setiap anak laki-laki di wilayah ini. Gimana pun caranya, temukan dia. Baik, Kapten. Baik, Kapten. Saat aku menemukannya, akan kujadikan dia prajurit terhebat Poseidon. Kenapa ibu menghalangiku? Jangan lupa kamu keponakan pangeran. Pamanmu membenci kita. Bagaimana kalau dia menyakitimu saat seleksi? Ibu nggak mau kehilanganmu. Justru karena itu aku harus jadi lebih kuat. Aku tak akan biarkan mereka menghina ibu lagi. Aku tak akan biarkan Ellen menikah dengan bajingan itu.
Aku ingin melindungi ibu, bukankah itu yang ibu inginkan juga? Anakku. Ayahmu meninggalkan ini untukmu. Ini hadiah ulang tahun. Ayah? Apa ayah sudah pulang? Tidak. Dia sudah menyiapkannya sejak kamu lahir. Dia minta ibu berikan ini saat usiamu 18 tahun. Dan itu besok. Ambillah, mungkin membantumu. Kekuatan ini keturunan Poseidon. Dengar perintah aku, bergerak menuju istana Gran. Nama? Ethan. Margamu? Asal mana? Siapa ayahmu? Apa margamu? Aku besar bersama ibuku di desa. Ayahku, aku tidak tahu. Lihat dia, petani rendahan yang berlaga jadi pendekar. Memang sialan. Lihat siapa yang datang anak haram yang terkenal di kota. Kamu bawa Garuk ini ke tempat rekrutmen. Apa kamu mau tunjukkan cara Garuk jerami? Bukan urusanmu. Berani juga kamu. Kamu pikir di kota kamu jadi orang lain? Kayaknya kamu sudah lupa diri. Usir sampah ini dari sini. Dia mengotori udara di sini. Aku datang untuk jadi pendekar. Kalian tidak bisa mengusirku. Pendekar, tempatmu itu di tanah. Sekarang kembalilah ke desamu, atau aku pastikan kamu menyesal. Pangeran Gran tiba! Ethan. Apa yang terjadi di sini? Pangeran Gran, petani ini membuat masalah di sini. Aku baru saja akan mengusirnya. Paman. Beraninya kamu memanggilku seperti itu. Kamu, petani rendahan, beraninya masuk ke rekrutmen pendekar badai. Ayah, dia hanya ingin jadi pendekar. Diam! Kapten Arnaud tiba. Berjaya pendekar badai! Berjaya pendekar badai! Berhenti! Mungkinkah Pangeran Gran, apa yang terjadi? Hanya petani rendahan yang tidak tahu diri dan mau menyelinap ke rekrutmen pendekar badai. Katakan, kenapa kamu pikir pantas diberi kesempatan? Aku harus jadi lebih kuat. Agar tidak ada lagi yang bisa merendahkan ibuku. Agar monster tak akan menginjakan kaki di desa kami dan... agar aku pantas untuk gadis yang kucintai. Masukkan namanya ke daftar. Biarkan dia ikuti ujian seleksi. Sesuai perintahmu, Kapten. Lepaskan dia. Meski diizinkan ikut ujian seleksi, kamu gak akan pernah berhasil. Seleksi dimulai. Ujian pertama, ujian bakat sihir. Jadi si Ethan mengesankan ya. Sebaiknya dia nggak mengacaukannya. Memangnya sihir macam apa yang bisa dikeluarkan petani sepertinya? Atas nama Poseidon, bangkitkan mata air suci.
Giliran pertama, Putra Baron Erik. Wow! Wow! Putra Baron Erik, pengendalian air tingkat terendah. Biasa. Lebih baik dari dugaanku. Selanjutnya, yang naik ke panggung adalah Putra Baron Lucas. Dan Putra Viscount Hayden. Di atas rata-rata, luar biasa, Baron Carr. Dia membuat lingkaran sihir di udara. Itu mantra yang hanya dikuasai pendekar elit. Pengendalian air tingkat tinggi. Yeay! Mantra air yang terkuat. Bagaimana dia melakukannya? Itu dianggap yang terkuat. Tapi guruku bilang ini baru sebatas tingkat dasar. Baron Carr. Luar biasa. Ini baru namanya pendekar badai. Lumayan. Tidak jauh berbeda dariku saat memulai. Kandidat terakhir, yaitu anak haram, Ethan. Wah! Lihat dia. Dia bahkan tak akan bisa membuat riak air. Itu dia orangnya. Lihat betapa gugupnya dia. Pecundang. Ethan, kamu pasti bisa. Kukira dia akan sangat hebat. Ternyata cuma omong kosong. Bahkan cipratan air selang kebun lebih hebat dari yang kamu buat. Ethan, tingkat terendah. Membiarkan orang sepertinya di sini, itu penghinaan bagi nama Poseidon. Aku usulkan untuk cabut kualifikasinya. Benar!
usir dia! Ethan, kamu terlalu lemah untuk jadi pendekar. Ada di sini hanya akan memalukanmu. Sekarang, pergilah. Tadi, sepertinya aku melihat anak itu. Tunggu! Tapi kamu hanya seorang petani. Mungkin aku salah. Tolong tunggu. Kapten, dia tidak lemah. Sumber Poseidon tadi bereaksi. Semua orang melihatnya. Aileen, dia itu hanya petani rendahan yang berdarah kotor. Apa kamu percaya orang seperti dia bisa menjadi pendekar? Jika pendekar badai menolak seseorang hanya karena kelahirannya, maka kehormatan pendekar badai tidak ada harganya. Kapten, dia masih muda dan gegabah. Mohon, berbelas kasihlah. Atas perintah Nona ini, Ethan akan mempertahankan kualifikasinya dan lanjut ke ujian berikutnya. Baiklah, mari kita lihat apa kamu menyembunyikan sesuatu. Dia beneran sudah gila. Keluarkan artefak suci. Jadi ini, inti ombak yang legendaris itu ditempa oleh Hephaestus dari baja terkeras yang ada di dunia. Katanya tidak bisa dihancurkan. Kalian harus memukulnya dari jauh. Hanya menggunakan kekuatan kalian sendiri. Semakin keras dan lama bunyinya, semakin murni dan kuat kekuatan kalian. Memukulnya dari jauh dan membuatnya terus berbunyi. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan? Imam Agung telah mengumumkan, siapapun yang bisa buat lonceng ini berbunyi selama lebih dari 3 menit akan diterima sebagai murid pribadinya. Jadi jangan ragu-ragu. Biar aku tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ignis, Foraga Ruina, Cormen Ignum Toi, Berignum Aet Golia! Mantra pengganda kekuatan tingkat lanjut. Pantas saja dia begitu percaya diri. Menikahkan Aileen dengan itu tepat. Seperti yang diharapkan dari Baron. Baron Kalar, peringkat kekuatan luar biasa. Bakat yang sangat langka. Bakat. Rasanya sama saja seperti aku membelah kayu bakar. Ethan, ayo majulah. Ini dia. Pertunjukan akan dimulai. Aku yakin dia bahkan gak bisa membuatnya bergetar. Ethan, tidak ada respons dari inti ombak. Sudah kuduga, memangnya kekuatan apa yang dimiliki seorang petani? Ayo usir sampah ini. Benar, usir sampah ini.
Kapten, Anda lihat sendiri. Demi reputasi para pendekar badai, usir dia sekarang. Ayah, Jadi bukan dia, anak yang membunuh monster jurang. Coret namanya dari daftar, lalu usir dia. tunggu! Aileen! Kapten Arnold, aku bersumpah Ethan tidak lemah. Ujian terakhir adalah duel tombak. Biarkan dia menghadapimu sekali. Anda akan lihat kemampuan dia yang sebenarnya. Kumohon, beri dia satu kesempatan lagi. Biarkan dia ikut ujian duel tombak terakhir. Apa kamu sudah gila? Kamu beneran mau mempermalukan keluarga kita demi bajingan ini? Aku sudah memberinya 2 kesempatan. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah cukup. Aileen, hentikan. Guruku memang benar. Aku memang belum cukup kuat. Jalanku masih panjang untuk jadi pendekar sejati. Itu tidak benar. Aku akan terus berlatih dan kembali di seleksi berikutnya. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di sampingmu. Dan tak seorang pun yang berani berkomentar. Ayo pergi. Ada yang aneh. Ini tidak mungkin. Bahkan monster jurang terkuat sekalipun menyerang dengan kekuatan penuh tidak mungkin bisa merusaknya seperti ini. Ethan! Kamu sungguh tidak bisa bunyikan inti ombak? Aku sudah berusaha, Kapten. Dan aku masih harus banyak belajar. Maaf sudah membuatmu kecewa. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ujian terakhir. Duel tombak berkuda. Masuklah ke arena dan buktikan kelayakanmu untuk tetap di sini. Kapten Arnold! Ini tidak adil! Karena kamu memaksa, aku punya satu permintaan. Biar aku sendiri yang mengujinya. Apa maksudmu? Kapten, jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak. Ujian ketiga sekarang dimulai. Pengujinya adalah Pangeran Grant. Pangeran Grant? Beliau sudah tidak berduel lebih dari 10 tahun. Dia pendekar terkuat di kerajaan kita. Bahkan Kapten Arnold pun mungkin bukan tandingannya. Paman Grant mau berduel denganku. Dia yang terkuat, aku bahkan tidak bisa tahan satu serangannya. Hari ini aku sendiri yang akan menguji kalian. Bertahan dari satu seranganku dan kalian lulus. Siapa yang pertama? Aku dulu! Pangeran Grant, di mana kuda dan senjatamu? Aku tidak butuh itu untuk mengalahkan kalian. Yeay! Kamu gagal. Berikutnya. Dia masih bagian dari kita. Kayaknya dia mengalah saat melawan pemuda itu. Setelah bertahun-tahun dia jadi makin kuat, itu pasti baru sebagian kecil dari kekuatannya. Kenapa semua orang bilang Paman Grant yang terkuat?
Aku tidak merasa begitu. Tidak, aku tidak akan biarkan Ethan mati. Kalian semua tidak berguna. Carl, maju. Buka mata kalian. Dia bakat sejati kita. Baik, tuanku. Prajurit tunggal, jurus tingkat tinggi pendekar. Satu orang setara satu pasukan. Formasi teleportasi jenius sekali. Pantas saja Anda pendekar terkuat di kerajaan. Aku bukan tandinganmu. Memaksaku pakai mantra lagi, itu baru namanya bakat. Kamu lulus. Sekarang giliranmu, Ethan. Ethan menyerah di ujian terakhir. Kami mundur. Tunggu, kenapa? Kamu sudah lihat kemampuan ayahku. Kamu tidak akan selamat dari satu mantranya. Jujur saja, tadinya aku kira dia sangat kuat. Tapi setelah kuperhatikan, aku cukup yakin bisa mengalahkannya. Apa katamu? Dasar bajingan. Maaf, Paman, aku tak pandai bicara, jadi jangan marah. Biar kulangi. Untuk kalahkanmu, aku butuh 60, 70, oh tidak, mungkin 80% dari kekuatanku. Beraninya kamu menghinaku. Ini bukan lagi ujian, tapi pertarungan mati. Jangan! Ethan hanya ingin menjadi pendekar. Dia bukan penjahat. Tidak perlu ada pertarungan mati. Ayah, aku mohon. Ethan keponakanmu. Apa ayah sungguh akan membunuhnya? Cukup, Aileen! Ethan dan ibunya itu sampah rendahan. Mereka nodai keturunan Grand yang mulia. Selama aku hidup, mereka tidak akan pernah jadi Grand. Aku terima duelmu. Ethan, jangan! Aileen, aku tak akan biarkan mereka sakiti ibuku lagi. Atau biarkanmu nikahi si sampah Carl. Jika mundur sekarang, aku tak akan bisa jadi pendekar badai. Kapten Arnold, ku mohon, hentikan ini. Kapten, dia hanya pria yang berusaha melindungi ibunya dan aku mohon ampuni nyawanya. Ayah, aku akan turuti perintahmu, biarkan dia pergi. Jika dia memang anak itu, ini takkan melukainya. Maaf, Pangeran Grant itu penilai ujian ini. Hari ini, ulang tahunmu yang ke-18. Selamat ulang tahun dan kembalilah dengan selamat. Tentu, aku janji. Itu bergetar. Garu rumput itu. Kenapa membuatku ingin memujanya? Jika kamu hanya petani yang dipermainkan takdir, semoga Poseidon mengambil jiwamu. Penumpang bersiap, mulai! Yeay! Ayo! Kamu tidak apa-apa? Ayah,
Tunggu! Akhirnya aku menemukanmu. Atas nama para pendekar badai, saya, Kapten Arnold, dengan rendah hati memintamu, Ethan, untuk bergabung bersama kami. Wah, ada apa ini? Apa? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa? Kapten Arnold! Ini tidak mungkin. Anak haram yang menjijikkan sepertinya nggak bisa bergabung dengan pendekar badai. Tapi dia baru saja mengalahkanmu, tepat di hadapan Poseidon. Tidak mungkin. Si lemah itu mengalahkan Pangeran Bran. Dia pasti curang. Beraninya kamu menuduh pendekar badai. Kalian tidak menghormati Poseidon. Garu rumput itu, dia pasti curang dengan itu. Itu hanya garu rumput biasa. Mana mungkin dia curang dengan itu? Pasti karena itu. Mengapa dia pakai itu saat banyak artefak asli di sekitarnya? Benar juga. Ethan gak mungkin punya kekuatan itu. Pasti karena garu rumputnya. Kapten, boleh aku lihat? Tidak ada sihir atau kekuatan suci di sini. Tidak mungkin. Ayo, ambil garu rumputmu. Tuan, itu hanya garu rumput biasa. Aku bersumpah tidak curang. Lakukan saja yang kukatakan. Semua orang melihatnya. Dia bohong. Itu bukan garu rumput biasa, tapi sebuah artefak suci. Benar, dia curang dengan garu rumput itu. Dia pasti tahu mantra atau cara mengendalikannya. Kapten Arnold, mana bisa bajingan rendahan seperti Ethan punya artefak suci? Kecuali dia mencurinya. Mencuri artefak suci itu kejahatan besar. Tolong segera hukum Ethan. Wah. Ethan, Ya, katakan, dari mana kamu dapat garu ini? ini milik ayahku. Dia mewariskannya padaku. Menurut kitab suci tertua, bentuk seperti ini, kekuatan seperti ini, hanya dimiliki oleh satu orang. Artefak suci milik Dewa Poseidon, Trisula. Siapa ayah? Apa dia Dewa Poseidon? Konyol. Ini penistaan. Benar. Perkataan seperti itu tak seharusnya diucapkan. Semua orang tahu dia anak haram rendahan. Tidak punya ayah, tidak disiplin, dan tidak terdidik. Dia aib bagi keluarga Grant. Ayah, cukup. Berhentilah memanggilnya seperti itu. Kapten Arnold, apa kamu percaya dia anak Dewa Poseidon? Dia berbohong untuk selamatkan diri. Ibuku tidak mungkin berbohong. Dia bilang ayah berikan untukku, jadi itu benar. Kapten, tolong percayai dia. Ethan tidak punya alasan untuk berbohong. Kenyataannya hanya Ethan yang bisa bangkitkan artefak suci. Itu sudah tidak terbantahkan. Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Kita harus segera pergi ke kuil Poseidon untuk menerima penghakiman. Begitu dia masuk kuil, semua akan di luar kendaliku. Tidak! Tidak boleh! Berani kamu hadapi cermin pembalik. Dasar bajingan. Biar semua orang lihat siapa ayahmu.
Aku juga ingin tahu kebenarannya. Akan kulakukan. Pangeran Grant, jika cermin itu beneran tunjukkan Dewa Poseidon, maka siapapun yang menatap cermin berarti sedang menatap dewa itu sendiri. Perintah pertama dari gereja Poseidon. Siapapun yang berani menatap dewa akan terbakar jadi abu oleh api suci. Apa kamu berani ambil resiko? Kapten Arnold, apa kamu beneran percaya anak desa ini punya hubungan dengannya? Itu penghinaan terbesar. Anak kakakku hanyalah anak haram tanpa ayah. Poseidon adalah dewa. Mana mungkin dia memiliki anak dengan manusia? Tak pernah ku bilang dia anaknya. Tapi fakta dia bisa gunakan artefak suci membuktikan satu hal. Dia punya hubungan dengan Poseidon. Tenang saja, Kapten. Cermin itu hanya akan menunjukkan ayahnya yang rendahan dan biar kebenaran terlihat. Tepat sekali. Darah kotor akan tetap menjadi sampah. Kami akan bangkitkan cerminnya. Semuanya berbalik. Oh. Sekarang mari kita lihat darah kotor siapa yang sebenarnya ada pada bocah ini. Wah, wah, wah. Apa-apaan itu tidak. Tidak mungkin. Beraninya kamu. Vanista! Aku mohon ampunanmu, Dewa Poseidon! Tolong ampuni aku! Anakku. Apa? Ayah! Ethan, Tidak mungkin. Cermin pembalik. Hancur dalam sekali serangan. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Manusia biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Hanya dewa. Atau monster jurang yang bisa hancurkan cermin pembalik dalam sekali serang. Benar, pantas saja. Dia pasti makhluk jahat yang dirasuki monster jurang. Dia pasti panik. Makanya dia menghancurkan cermin itu untuk cegah kita lihat kebenarannya. Kalau aku tidak hancurkan tempat waktu, kalian semua sudah terbakar jadi abu. Aku selamatkan nyawa kalian. Hukuman dewa. Konyol sekali.
Kamu seorang petani rendahan bisa memicu hukuman dewa. Cermin itu hanya bereaksi pada kejahatan di dirimu dan mengaktifkan pemurniannya. Wah. Ucapan Pangeran Gran ada benarnya. Cermin pembalik bukan hanya untuk menunjukkan masa lalu, tapi juga bisa membasmi kejahatan. Benar juga. Kalau tidak, kenapa apinya padam saat cerminnya hancur? Apa dia beneran monster jurang? Tidak, Ethan bukan monster. Kenapa hukuman dewa berhenti? Apa yang terjadi? Orang bodoh ini, Dewa Poseidon. Beraninya mereka anggap sang putra sebagai monster. Cepat aktifkan kembali lingkaran teleportasi sekarang. Yang mulia, pusaka terikat. Milik Anda baru saja rusak. Tolong jangan gunakan kekuatan Anda. Apa itu? Semuanya, kemari, tolong aku. Kalau aku adalah monster jurang, mana mungkin aku bisa sentuh pusaka suci? Kalau kamu putra Poseidon, kenapa sumber Poseidon dan inti ombak tidak merespons? Hanya ada satu penjelasan. Dia telah dirasuki oleh makhluk jurang, lalu dia menciptakan ilusi bahwa pusaka suci tunduk padanya. Kapten, demi semua orang di sini, jangan ragu lagi. Kalau kita melepaskannya, seluruh kota ini akan hancur. Aku mohon padamu, gunakan mantra pencarian jiwa pada Ethan. Mantra pencarian jiwa. Beraninya mereka memfitnah sang putra seperti ini. Lebih cepat, percepat teleportasinya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kita semua akan mati. Gunakan mantra pencarian jiwa. Jadi kita tahu apa yang dia sembunyikan. Apa kalian akan biarkan monster jurang ini mengancam kota kita? Benar. Kalau dia tidak bersalah, buktikan pada kami. Iya, buktikan pada kami. Kalian sudah gila? Mantra pencarian jiwa akan mengungkap semua rahasianya. Ini mempermalukannya di depan umum. Dan kalau dia benaran putra Poseidon, kalian semua akan menyesal. Nona Aileen benar. Kita tidak bisa menyakiti Ethan sebelum tahu kebenarannya. Baiklah, bawa ibunya kemari. Gunakan pencarian jiwa padanya. Jangan! Ibuku nggak ada hubungannya dengan ini. Gunakan mantranya padaku saja. Kapten, dia adalah ibu Ethan. Mungkin juga istri Poseidon. Kakakku hanyalah seorang pengkhianat bagi keluarga kami. Aku tidak akan ragu gunakan mantra pencarian jiwa padanya. Aku tanggung jawab konsekuensinya tanpa mengeluh sedikit pun. Ini akan buktikan kami tidak bersalah. Dan semua orang berhak tahu kebenarannya. Mempermalukan pengikutmu di depan umum? Apa ini keadilan para pendekar badai? Di mana ibunya? Di mana ibunya? Bagus. Sudah kubawa dia ke istana Gran. Bawa dia kemari! Ibu! Apa kamu sebenci itu pada kami? Ayah belum mencoret namamu dari keluarga. Kenapa kamu begitu tega pada kakakmu seperti ini? Kakak, kamu tidur dengan pria sembarangan lalu lahirkan anak haram ini yang menodai darah keluarga kita. Apa kamu pernah memikirkan keluarga kita? Bawa kemari silsilah keluarga! Karena kamu nekat berhubungan dengan monster jurang dan melahirkan anak haram ini. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Anakku tidak bersalah. Ayahnya seorang pejuang.
Jangan sebut dia monster jurang. Pengecut tak bernama kamu sebut pejuang, ha? Karena Ethan mungkin berhubungan dengan monster, kami harus membaca ingatanmu untuk memastikan garis keturunannya. Baiklah. Kalau ini bisa buktikan anakku tidak bersalah, lakukan saja. Apa? Tak pernah kulihat mantra pelindung sekuat ini. Itu kamu. Atas nama Poseidon, mantra perisai. Wanita desa biasa. Kenapa dia bisa ada mantra pelindung tingkat tinggi? Jelas mereka sembunyikan sesuatu. Kapten, kita sudah lama asingkan mereka. Kejahatan mereka bukan beban kita. Lanjutkan. Kapten, kumohon hentikan! Bagaimana mungkin? Wanita biasa punya kekuatan seperti itu. Bongkar jiwanya, cari tahu yang dia sembunyikan. Bodoh, beneran bodoh. Mereka menganiaya kekasih Poseidon dan menghina sang putra. Berapa lama lagi susunan teleportasi? Yang mulia, kita butuh setidaknya 15 menit lagi. 15 menit? Saat tiba di sana, dia mungkin sudah mati. Apapun risikonya, bawa kami ke sana sekarang. Yang mulia, jangan. Anda sudah mencapai batas. Kalau dipaksakan lagi. Jika mereka membunuh kekasih Poseidon, kemarahannya akan hancurkan dunia. Laksanakan perintahku sekarang. Jangan! Anda bilang hanya akan baca ingatannya. Apa yang kamu lakukan padanya? Ethan, terkadang, demi melindungi banyak orang, pengorbanan beberapa orang tak terhindarkan. Tak terhindarkan? Maksudmu mengorbankan ibuku hanya karena dia rakyat biasa, tidak punya uang dan kekuasaan? Nyawanya tidak berarti bagimu! Apa? Apa yang terjadi? Kekuatan ini. Kamu mau tahu yang sebenarnya? Aku sudah muak! Aku tak tahan dengan kesombonganmu. Lahir istimewa tak berarti berhak menghakimi hidup orang lain dari garis keturunan. Aku tidak akan terima ini lagi! Ethan, Semuanya mendekat padaku! Yang mulia, bagaimana ini bisa terjadi? Sang putra kehilangan kendali. Semuanya bantu aku. Jangan sentuh ibuku! Ah!
Menyerahlah, kamu tidak bisa melawanku. Ethan, bangun! Syukurlah, dia masih hidup. Panggilkan tabib terbaik. Sudah kupastikan, dia adalah sang putra. Arnaud, terlalu dini untuk simpulkan ini. Guru, Anda sudah tiba. Mungkin kamu kira badai itu disebabkan oleh dewa Poseidon. Tapi yang kurasakan adalah monster. Tidak, mustahil. Ethan adalah... Kebijaksanaan Anda melihat segalanya. Anak ini, darahnya ternoda. Dia pasti monster jurang. Gran! Kamu tahu dia hanya anak biasa. Kenapa kamu memfitnahnya? Siapa kamu? Aku ibunya. Maka kamu harusnya tahu. Monster jurang suka menyamar sebagai manusia dan bersembunyi di antara kita. Guru, badai yang dipicu oleh Ethan, aku yakin itu kekuatan murni Poseidon, pasti begitu. Cukup, Arnaud. Kamu kelelahan. Pergilah beristirahat. Biar aku yang tangani ini sekarang. Aku, Imam Agung, menyatakan Ethan memang benar monster jurang. Demi melindungi kerajaan, kita harus membunuhnya. Tidak! Aku tidak akan biarkan kalian sentuh anakku. Monster jurang ini dan ibunya, keduanya akan dihukum mati. Laksanakan perintahku. Siapkan kayu bakar. Ethan, Guru, kenapa? Segelnya kini lebih stabil. Beberapa tahun lagi, celah itu akan pulih sepenuhnya. Membosankan. Jujur saja, Poseidon. Hanya kamu yang tahan dengan ini. Hari ini Ethan sudah 18 tahun. Gimana kabar dia dan ibunya? Dia baik-baik saja, hanya sedikit naif. Dan tidak sadar betapa hebat dirinya. Setelah celah ini pulih sepenuhnya, aku tidak sabar bertemu mereka. Mereka mungkin akan memarahiku, mungkin akan memukulku. Tapi asal mereka memaafkan aku, itu tidak masalah. Ethan, Lancangnya! Apa yang terjadi? Ethan kehilangan kendali. Tubuh imam tertinggi telah dirasuki oleh monster jurang. Dia mengincar Ethan. monster jurang. Imam tertinggi, kenapa bisa? Dia dalam bahaya. Kita harus segera ke sana. Tidak. Kalian tetap di sini jaga segel itu. Dia anakku. Aku akan menyelamatkannya. Poseidon, berhenti! Segel merasakan gerakanmu. Kalau pergi, Maka makhluk di atas kita akan tahu. Kembali ke jurang! Sekarang! Hermes, tahan dunia atas. Aku sedang menahannya. Poseidon, anakku. Kamu mau kemana? Kronos. Anakmu sudah di atas api pembakaran. Ini ulahmu.
Sejak anak itu bunuh monster curang itu, aku sudah menunggu. Sekarang pilih Poseidon, anakmu atau dunia di bawah kakimu. Jangan dengarkan dia. Dia ingin kamu hancur. Tolong bimbinglah aku, tetaplah hambamu yang rendah ini, katakan apa yang harus kulakukan. Atas nama Poseidon, nyalakan api suci. Sucikan mereka. Tidak! Lepaskan aku! Tunggu! Yang mulia, aku mohon, beri Ethan satu kesempatan lagi. Aku nggak rasakan jejak monster dalam dirinya. Apa kamu meragukanku? Atau ragu pada wahyu Poseidon? Aku... Arnold, apa kamu mau memberontak? Yang mulia, saya menghormati Anda, tapi lebih dari itu saya menjunjung tinggi kebenaran. Jadi, kamu bertekad menantangku. Guru, aku bersumpah demi nyawaku, Ethan bukan monster jurang. Arnold. Monster itu telah meracuni pikiranmu. Kirim kabar ke Olympus. Panggil semua dewa. Selamatkan putraku. Sekarang! Sinyalnya sudah hancur. Tempat ini sudah kusegel, tidak ada yang bisa menolong. Seperti kata, tentukan pilihanmu. Yang mulia, maafkan saya. Anda sudah kehilangan kepercayaan kami. Aku akan memanggil Dewan Imam Agung. Biar mereka yang menentukan takdir Ethan dan ibunya. Arnold, kamu membela monster curang dan meragukan keputusan Poseidon. Kamu tidak tertolong lagi. Berani mengganggu tantang yang mulia! Berani mengganggu tantang yang mulia! Benar sekali yang mulia. Arnold memang selalu membela anak itu. Dia sudah berpihak pada monster. Benar! Dia terus melindungi Ethan. Dia tidak pantas mengabdi pada Poseidon. Aku hanya berpihak pada kebenaran. Pendekar badai melindungi rakyat Poseidon, bukan menyelesaikan dendam pribadi. Diam! Pendekar badai, tangkap pengikut monster ini. Tunggu apa lagi? Dia menghina Imam Agung. Yang mulia, mohon lihat dengan jelas. Para pendekar badai telah dibutakan oleh emosi. Saya bersama Pangeran Grant akan memimpin bangsawan Istana Grant, membantu Anda memulihkan martabat gereja. Kalian setia dan berani. Setelah ini selesai, kamu akan diangkat menjadi kapten yang baru. Dan setiap bangsawan yang memihakku akan diberi imbalan. Laksanakan perintahku. Ethan, ibunya, dan Arnold telah menjadi wadah monster. Mereka harus disucikan dengan api suci. Jangan! Jangan! Cukup.
Aku akan selamatkan mereka sekarang. Jangan! Kamu adalah pilar yang menahan segel ini. Istriku dan anakku sekarang. Kalau kamu pergi, dunia akan hancur bersama mereka. Aku tidak peduli. Mereka harus hidup. Kamu bukan Imam Agung yang kukenal. Siapa sebenarnya kamu? Imam tertinggi kalian sudah lama pergi untuk melayani Poseidon. Sekarang, penguasa monster yang hidup di tubuh ini. Siapa kamu? Jangan dekati ibuku! Percuma. Ini kami buat khusus untuk putra dari Poseidon. Kamu tidak akan bisa lolos. Putra dari Poseidon. Benar sekali. Ayahmu adalah Poseidon. Sayang sekali. Saat ini, dia sedang ditahan Kronos, sang penguasa monster yang sebenarnya. Kalian tidak akan bisa melihatnya. Aku tidak percaya. Dewa Poseidon takkan pernah meninggalkan kami. Poseidon, kumohon tunjukkan keajaiban. Selamatkan anak dan kekasihmu. Berdoa itu tak ada gunanya, Kapten. Selama ini, saat ibuku dan aku menderita, kapan dia pernah muncul? Kumohon tunjukkan keajaiban. Selamatkan anak dan kekasihmu. Poseidon, kumohon. Cukup! Waktu bicara sudah habis. Baron Carr, nyalakan apinya. Bakar penista ini sampai jadi abu. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Hah! Sialan, yang benar saja. Itu anakku. Maafkan aku. Athena, apa yang kamu lakukan? Waktumu hanya 1 menit. Aku dikutuk. Ini beneran dikutuk. Aku berhutang pada kalian. Nyalakan kayu bakar itu. Biar api suci membakar mereka jadi abu. Laksanakan! Baik, Yang Mulia. Tidak, tidak, tidak. Lihatlah, itulah akibatnya. Karena menantang kehendak Dewa Poseidon. Apinya padam begitu saja. Keajaiban! Ini keajaiban! Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mereka selamat. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Itu
badai dewa Poseidon. Ayah, Kamu, beraninya kamu menyakiti putraku! Beraninya kamu melukai anakku! Poseidon! Poseidon! Kamu berani meninggalkan segel! Monster jurang yang menjijikan. Beraninya kamu menodai namaku. Wah! Tidak! Ya Tuhan. Itu Poseidon. Itu beneran dewa Poseidon. Ethan! Aileen, tenang. Aku nggak apa-apa. Ayah, Ethan, waktuku tidak banyak lagi. Maafkan aku. 18 tahun aku tidak pernah menjadi ayah bagimu. Sekarang, aku harus pergi lagi. Kamu beneran datang. Maaf sudah membuatmu menderita. Tuan Kronos tidak akan melepaskanmu. Monster jurang akan menelan segalanya. Suruh dia coba saja. Dewa, Kerja bagus. Kamu sudah berusaha. Waktunya sudah habis. ayah, apa yang terjadi? Waktunya habis. Aku harus kembali. Tunggu, kenapa ayah pergi lagi? Aku menjaga celah jurang di sana. Setiap detik aku pergi akan menambah beban Athena dan Hermes. Jadi, karena itu ayah tidak pernah di rumah selama ini. Ini keputusan semua dewa. Aku terpilih untuk menjaga celah jurang. Aku lakukan pengorbanan setimpal untuk menjaga kedamaian dunia manusia. Aku berutang padamu dan ibumu dan takkan pernah bisa membayarnya. Jaga dia.
Sekarang aku harus pergi. Tunggu, katakan gimana agar kita bisa bertemu lagi? Pergilah ke Gunung Olympus, temui saudaraku Zeus. Ethan, Ibu, aku akan ke Olympus. tapi Dia ayahku, Ibu. Dia merelakan 18 tahun hidupnya untuk melindungi dunia ini. Sekarang giliranku membawanya pulang. Dia benaran putra Poseidon. Habislah. Aku akan hancur. Atas nama Poseidon, pendekar badai, dengar perintahku. Beraninya menganiaya sang putra. Tangkap mereka semua. Tidak. Aku pagar di wilayah ini. Kalian tidak bisa begini padaku. Jangan. Tolong, ampuni aku. Kasihani aku mohon. Aileen, tolong. Tolong bantu aku. Ethan, Dia pantas menerima ini. Pergi dan lakukan tugasmu. Aku tetap di sini bersama Bibi Lia. Olympus. Manusia yang bodoh. Beraninya kamu memasuki aula Olympus.